Uh, Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 ingin mempresentasikan PPT kami yang berjudul Pencemaran Lingkungan. Sebelumnya kami perkenalkan diri dulu. Nama saya Muhammad Iqbal dan anggota kelompok saya yang lain adalah Khairil Ahya dan Muhammad Safwan. Berhubung Muhammad Safwan tidak bisa bergabung di Zoom untuk malam ini, jadi kami akan mempresentasikan cuma berdua saja. Next. Ya, pencemaran lingkungan yang sangat berhubungan dengan makhluk hidup. Karena makhluk hidup berdampingan di bumi. Manusia berdampingan dengan binatang dan hewan menjadi sebuah ekosistem di lingkungan. Next. Berikut adalah beberapa contoh dampak negatif dari teknologi yang semakin berkembang yang merusak lingkungan. Selain teknologi, ada juga limbah pabrik. Limbah pabrik berbahaya bagi air, bagi tanah, dan udara yang menjadi sumber penyakit. Jadi, limbah pabrik ini sangat berbahaya karena dia bisa menular melalui air, melalui tanah, bahkan melalui udara. Karena air, tanah, udara adalah dikonsumsi atau dipakai oleh seluruh makhluk hidup yang ada di bumi. Jadi dapat menjadi sumber penyakit bagi seluruh makhluk hidup. Next. Nah, dampak selanjutnya, punahnya berbagai spesies flora dan fauna. Jadi efek ini dikarenakan oleh perluasan hutan secara ilegal tanpa adanya batasan-batasan tertentu yang telah diatur, tanpa terstruktur, mengganggu habitat flora dan fauna langka. Contohnya seperti harimau dan beberapa tumbuhan langka lainnya. Next. Selanjutnya, berkurangnya kesuburan tanah. Tentunya, limbah yang dibuang oleh pabrik membuat tanah di sekitarnya itu menjadi kurang subur. Karena zat hara yang ada di tanah itu sudah dicampur dengan bahan-bahan kimia dari limbah pabrik. Jadi, hal ini akan membuat tumbuhan susah tumbuh di daerah tersebut dan menjadi gersang yang tidak akan membuat satu ekosistem yang baik bagi tumbuhan, bagi tanaman, bahkan bagi manusia. Next. Jadi untuk dampak selanjutnya, meledaknya pertumbuhan hama. Meledaknya pertumbuhan hama disebabkan oleh punahnya predator. Kematian predator disebabkan oleh inseksida yang berlebihan. Jadi ketika kita menggunakan inseksida berlebihan di tanaman para petani, maka hewan-hewan kecil ini akan memakan insektisida. Jadi dia akan membawa racun dalam tubuhnya yang nantinya akan dimakan oleh predator. Jadi kepunahan ini berujungnya nanti kepada predator. Karena dia memakan makanan hewan-hewan kecil ini yang dalam tubuhnya sudah ada racun. Next. Inilah contoh rantai makanan yang tadi. Jadi ketika kita menyemprot pestisida atau sejenis bahan kimia yang berbahaya bagi tubuh makhluk hidup kepada tumbuhan-tumbuhan yang kita tanam, maka tumbuhan itu tersebut akan dimakan oleh tikus, oleh konsumen tingkat pertama.
seperti tikus, seperti burung kecil. Yang nantinya di dalam tubuh burung kecil ini atau tikus sudah terdapat racun dari pestisida yang akan dimakan oleh predator tingkat kedua atau ketiga yang menyebabkan mereka punah. Jadi ketika mereka punah, hewan-hewan hama seperti tikus, seperti belalang atau dan lain-lainnya akan meningkat populasinya karena tidak ada yang memburu. Next. Nah, untuk selanjutnya, terjadinya lubang ozon. Menipisnya ozon atau O3 disebabkan oleh banyaknya karbon monoksida yang ada di udara. Tragedi ini menyebabkan lubang ozon yang seharusnya berfungsi untuk memfilter sinar ultraviolet yang masuk ke bumi supaya tidak menyebabkan kanker kulit dan penyakit-penyakit kulit lainnya. Jadi, karbon monoksida ini berasal dari pabrik, dari motor, dari asap rokok, pokoknya hasil-hasil pembakaran. Dia asap-asap ini merusak udara, terutama ozon. Jadi dengan menipisnya ozon, imbasnya nanti pada makhluk hidup juga karena sinar ultraviolet sangat berbahaya apabila tidak difilter terlebih dahulu oleh next. Terjadinya pemekatan hayati. Jadi contohnya seperti ini. Ketika ada sebuah pabrik di lingkungan masyarakat, maka sumber air, ikan-ikan yang ada di perairan dekat pabrik tersebut, tumbuhan yang tumbuh di dekat perairan, di dalam struktur-struktur tumbuhan atau hewan seperti ikan dalam tubuhnya sudah terdapat bahan-bahan kimia dari limbah pabrik yang dia makan karena lingkungan hidupnya sudah tercemar. Jadi ini terus berevolusi dia. Dari pertama air itu menjadi sumber dari tumbuhan yang akan dimakan oleh hewan seperti sapi, seperti ayam, kambing, yang ujungnya akan dimakan oleh manusia. Jadi pabrik yang tidak terstruktur dengan bagus, yang tidak diolah, akan menyebabkan lingkungan di sekitaran pabrik tersebut, makhluk hidup yang hidup di sekitaran tersebut akan mengalami berbagai penyakit. Next. Jadi ya karena sumber makanan kita sudah diracuni limbah tadi, terracunnya tanah yang sudah tidak bersih, air yang sudah tidak bersih, udara yang tidak bersih akan menghasilkan tumbuhan-tumbuhan seperti yang kita konsumsi itu sudah tidak lagi bersih karena sudah mengandung bahan-bahan kimia tadi. Jadi ketika kita konsumsi maka akan menyebabkan berbagai penyakit di perut seperti diare dan lain-lainnya. Hal ini tentunya sangat berbahaya bagi manusia. Next. Saya persilakan Ariel untuk menjelaskan bagaimana upaya meminimalisir pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang bagaimana upaya meminimalisir pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan. Poin pertama itu adalah mengatur sistem pembuangan air limbah atau yang sering disebut dengan IPAL. Nah, IPAL ini adalah suatu struktur yang dibuat untuk mengolah air limbah dari kotor menjadi bersih sehingga bisa dipergunakan kembali seperti mencuci baju atau menyiram tanaman dan sebagainya.
Seperti yang kita ketahui bahwa di Indonesia ini sekarang sangat banyak pabrik dan industri. Jadi IPAL ini sangat dibutuhkan agar pencemaran lingkungan menurun dan tidak merusak lingkungan. Poin yang kedua adalah menempatkan industri atau pabrik terpisah dari kawasan permukiman penduduk. Ini jelas bahwa banyak faktor atau pengaruh apabila industri itu terletak berdampingan dengan pemukiman penduduk. Salah satunya adalah aktivitas penduduk akan terganggu karena asap yang asap yang diperoleh dari bahan bakar di suatu industri itu dapat mengganggu aktivitas warga setempat dan menyebabkan penyakit seperti hama atau gangguan pernapasan, paru-paru basah, dan lain-lain. Dan gangguan kedua itu adalah kebisingannya. Kebisingannya ini dapat mengganggu aktivitas warga setempat juga karena apabila industri tersebut bekerja selama 24 jam, maka industri tersebut akan mengganggu waktu istirahat warga setempat. Poin ketiga, melakukan pengawasan atas penggunaan beberapa jenis pestisida, insektisida, dan bahan kimia lain yang berpotensi menjadi penyebab dari pencemaran lingkungan. Nah, di sini cara melakukannya adalah dengan tidak terlalu berlebihan pada menggunakan zat kimia ini, karena zat kimia ini, pestisida dan insektisida ini dia fungsinya itu untuk membunuh hama atau serangga dan untuk mencegah rusaknya tanaman. Tapi jikalau kita menggunakannya itu berlebihan dapat berdampak juga kepada lingkungan sekitar. Contohnya rusaknya tanaman, dapat menyebabkan erosi tanah, dan banyak hewan lain juga ikut mati dan menyebabkan ekosistem ini rusak, sehingga ada kemungkinan itu dapat berakibat kepada manusia karena racun atau virus yang ada pada binatang yang mati karena kelebihan pada melakukan penyebaran zat kimia ini. Dan ini adalah lambang kimia berbahaya bagi lingkungan. Lambang ini tidak boleh didekati karena ini lambang zat kimia yang berbahaya ini dapat merusak tanaman, bahkan tanaman dan tanah juga dapat tidak menyuburkan tanah. Poin selanjutnya adalah melakukan penghijauan. Jelas di sini sangat butuh melakukan penghijauan atau reboisasi karena melakukan penghijauan itu sangat dibutuhkan, itu karena yang tadi penyebab terjadinya pencemaran udara itu karena pabrik itu mengeluarkan asapnya sehingga udara itu tercemar. Nah, dengan melakukan penghijauan ini, salah satu manfaatnya adalah menyegarkan atau
mengalihkan atau menyaring udara yang kotor menjadi yang bersih. Nah, yang lainnya adalah melestarikan satwa liar, memperbaiki air sungai, dan mensterilisasikan udara. Poin selanjutnya adalah memberikan sanksi atau hukuman secara tegas terhadap pelaku kegiatan yang mencemari lingkungan. Jelas di sini bahwa kita harus memberi sanksi atau hukuman kepada orang yang melakukan pelanggaran atau melakukan hal yang ilegal, seperti penebangan pohon sembarangan atau penebangan secara liar. Itu jelas bahwa itu tidak legal dilakukannya. Namun itu mesti harus ditangkap karena berdampak fatal bagi lingkungan sekitar. Poin terakhir adalah melakukan penyuluhan dan pendidikan lingkungan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang arti dan manfaat lingkungan hidup yang sesungguhnya. Di sini dimaksudkannya adalah melakukan sharing tentang kebersihan atau pola hidup sehat kepada masyarakat setempat agar dapat melestarikan lingkungan dan hidup dengan bersih dan sehat, dikarenakan kita kalau hidup dalam udara yang kotor atau lingkungannya tidak bersih itu dapat mengakibatkan kita terkena penyakit, berbagai macam penyakit yang bisa menyebabkan kita sakit, termasuk seperti hama, seperti penyakit seperti gangguan pernapasan, bakteri-bakteri lainnya yang terdapat pada bahan kimia yang tidak kita sterilkan, dan masih banyak penyakit lainnya. Sekian penjelasan saya kembalikan kepada host. Ya, baik. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk kami berdua. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami mohon maaf atas salah kata atau ucapan yang keluar dari lidah kami berdua. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.